Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Medik Maulana dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan metode pembelajaran jarak jauh PJJ efektif menjadi opsi pembelajaran yang dapat dilaksanakan pasca pandemi pada jenjang SD, SMP, maupun SMA. Saya, selaku tim kontra, tidak setuju dengan hal tersebut. Alasan ketidaksetujuan saya adalah karena warga negara Indonesia belum memiliki keadaan ekonomi yang baik. Menurut Detik News, di masa pandemi ini jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta menjadi 26,42 juta. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa jika tetap dipaksakan untuk menjadikan PJJ sebagai opsi pembelajaran, itu hanya akan menambah angka putus sekolah di Indonesia karena mereka tidak memiliki prasarana untuk menunjang PJJ. Contohnya HP, kuota, dan lain-lain. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Dengan demikian, dari latar belakang manapun, selama dia masih menjadi warga negara Indonesia, tandanya wajib atau berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan jika dilaksanakannya PJJ ini memerlukan banyak sekali sarana dan prasarana, contohnya HP dan kuota. Lalu bagaimana untuk orang yang kurang mampu dan keadaan ekonominya kurang baik, maka tidak akan bisa mengikuti PJJ? Banyak sekali kekeliruan dalam argumentasi tim pro. Yang pertama adalah tim pro mengatakan bahwa kita akan mengalami kemunduran jika tidak melaksanakan PJJ. Menurut artikel ekanugroup.wordpress dikatakan bahwa saat ini pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan karena tidak meratanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, jika tidak ingin dikatakan bahwa kita mendapatkan kemunduran pendidikan, lebih baik kita perbaiki sarana dan prasarana, bukan melaksanakan PJJ. Yang kedua, pembelajaran akan lebih efektif. Tetapi, menurut pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Cecep Darmawan SPD, SIP, SH, MSI, MH, mengatakan dalam artikel mediaindonesia.com, menurut Prof. Cecep, secara faktual, pelaksanaan PJJ memang masih banyak kekurangan. Pemerintah tidak mengantisipasi daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal maupun siswa dan guru yang tidak siap menjalani PJJ daring. Bisa disimpulkan dari perkataan Prof. Cecep bahwa PJJ tidak efektif. Selain dari ungkapan dari Prof. Cecep, ada juga ungkapan dari Ketua Umum Serikat Guru SGI Kabupaten Bima, Eka Ilham, mengungkapkan selama pelaksanaan PJJ di sekolah tempatnya mengajar, yakni SMKN 1 Palibelo, berjalan dengan sangat tidak efektif. Pemerintah daerah NTB menerbitkan surat edaran yang memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran daring. Sementara 99% murid di SMKN 1 Palibelo merupakan anak petani yang perekonomiannya menengah ke bawah. Dari 30 siswa, hanya 3 orang yang merespon kegiatan pembelajaran daring. Yang ketiga, dikatakan bahwa PJJ dapat memangkas anggaran pendidikan. Namun pada kenyataannya, pada laman kompas.com Kemendikbud sudah mengeluarkan anggaran sebesar 7,4 triliun. Jika PJJ ini terus dilanjutkan, maka pemerintah harus menambah anggaran untuk Kemendikbud karena jika PJJ ini diharapkan berjalan dengan mulus, maka pemerintah harus membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang PJJ ini. Karena di Indonesia, sistem pendidikannya, sarana dan prasarananya belum merata. Dan yang keempat, PJJ memicu munculnya platform bimbel online. Pada faktanya, jauh sebelum adanya PJJ ini, sudah banyak bermunculan platform bimbel online. Contohnya, Ruang Guru. Ruang Guru telah hadir dari tahun 2014. Dan juga harus banyak sekali perhatian jika adanya platform bimbel online ini karena tidak semua siswa dapat menangkap apa yang diterangkan secara virtual. Ada juga siswa yang hanya bisa menerima materi jika dijelaskan secara langsung secara tatap muka. Kesimpulannya, saya tetap kontra pada mosi tersebut karena sudah jelas bahwa hal tersebut akan membuat warga negara yang memiliki ekonomi yang kurang menjadi tidak bisa belajar karena tidak memiliki handphone atau kuota internet untuk pelaksanaan PJJ ini. Selain daripada itu, dengan adanya PJJ ini dapat menjadikan para siswa memiliki sifat yang apatis atau tidak peduli terhadap lingkungannya sekitarnya. Ini terjadi akibat kurangnya interaksi antara siswa dengan siswa lain karena siswa hanya dapat berinteraksi lewat virtual saja. Jadi, saya berharap opsi ini dibatalkan dan setelah pandemi ini selesai, maka para siswa kembali belajar ke sekolah.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.